Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan Ilahi Robbi. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi bab 3, yaitu fungsi kuadrat. Dalam bab fungsi kuadrat, ada 4 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, bentuk umum fungsi kuadrat. Kedua, nilai fungsi kuadrat. Ketiga, grafik fungsi kuadrat. Dan keempat, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Tetapi sebelum itu, silahkan klik tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Terima kasih. Untuk subbab yang pertama adalah bentuk umum fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena jika a sama dengan 0, maka fungsinya adalah fungsi linier, bukan fungsi kuadrat lagi. Nah, contoh fungsi kuadrat adalah fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 9x dikurangi 12. Nah, ini fungsi kuadrat karena ada x kuadrat. Kemudian koefisien x kuadrat itu disebut a sama dengan 2. Koefisien x itu disebut b sama dengan 9. Dan konstanta itu c sama dengan negatif 12. Dalam hal ini ada nilai fungsi kuadrat. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nilai fungsi kuadrat didapat dari mencari nilai y sama dengan fx untuk suatu nilai x tertentu. Contohnya, tentukan nilai y pada fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 12 jika x sama dengan 5. Untuk mencari nilai y, kita substitusi nilai x sama dengan 5 ke persamaan kuadratnya. Jadi, f5 sama dengan 3 kali 5 kuadrat ditambah 2 kali 5 dikurangi 12 sama dengan 3 kali 25 ditambah 10 dikurangi 12 sama dengan 75 ditambah 10 dikurangi 12 sama dengan 73. 73 ini disebut nilai fungsi atau rank atau bisa jadi daerah hasil. Maka diperoleh koordinat titik potong x, y. X-nya 5, y-nya 73. Jadi 5,73. Untuk lebih jelasnya, kita pelajari yang poin B, nilai fungsi kuadrat. Tentukan nilai y pada fx sama dengan e kuadrat dikurangi 4x dikurangi 12 dengan daerah asal atau domain D sama dengan himpunan semua x di mana x mulai dari negatif 3 sampai 7 dengan x bilangan bulat. Jadi, untuk mencari nilai fungsinya atau ringnya, kita substitusi nilai x mulai dari negatif 3 sampai 7. Berarti yang pertama, fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 12. X-nya kita ganti negatif 3. Jadi, f negatif 3 sama dengan negatif 3 kuadrat dikurangi 4 kali negatif 3 dikurangi 12 sama dengan 9 ditambah 12 dikurangi 12 sama dengan negatif 9. F negatif 2, jadi X-nya diganti negatif 2. Berarti negatif 2 kuadrat dikurangi 4 kali negatif 2 dikurangi 12 sama dengan 4
ditambah 8 dikurangi 12 sama dengan 0. Dan selanjutnya kita masukkan negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan terakhir 7. Nah, dari data di atas, maka diperoleh grafik fungsi kuadrat akan melalui titik-titik koordinat sebagai berikut. Yang pertama, negatif 3,9, kemudian negatif 2,0, negatif 1, negatif 7, 0, negatif 12, 1, negatif 15, 2, negatif 16, 3, negatif 15, 4, negatif 12, 5, negatif 7, 6,0, dan terakhir 7,9. Nah, titik-titik tersebut dapat kita gambar pada sumbu koordinat dan dihubungkan sehingga diperoleh grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 12 yang akan berupa parabola. Nah, sekarang poin C, grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat dapat diperoleh dari titik-titik koordinat yang digambar pada sumbu koordinat kartesius dan dihubungkan sehingga diperoleh grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c yang berupa parabola. Nah, dari contoh yang tadi kita dapat menggambarkan titik-titik yang sudah ada tadi pada koordinat kartesius sebagai berikut. Kita urutkan dari yang pertama, bikin sumbu koordinat, sumbu x dan sumbu y. Kemudian tentukan titik-titik yang pertama, negatif 3,9 berarti ke kiri 3, naik 9. Kemudian yang kedua, negatif 2,0 berarti ke kiri negatif 2, tidak naik karena 0 y-nya. Kemudian yang ketiga, negatif 1, negatif 7 berarti ke kiri 1 turun 7. Yang keempat, 0, negatif 12 berarti x-nya 0 turun 12. Yang kelima, 1, negatif 15 berarti ke kanan 1 turun 15. 2, negatif 16 berarti kanan 2 turun 16. Kemudian 3, negatif 15 berarti kanan 3 turun 15. 4, negatif 12 berarti kanan 4 turun 12. 5, negatif 7 berarti kanan 5 turun 7. 6,0 berarti kanan 6 tetap di situ. Kemudian terakhir 7,9 berarti kanan 7 naik 9. Jadi untuk x yang positif berarti ke kanan, untuk x yang negatif berarti ke kiri. Jika y yang positif berarti naik, y negatif berarti turun. Nah, di sini ada titik-titik yang istimewa. Yang pertama, x sama dengan min 2 itu disebut pembuat 0 fungsi. Dan x sama dengan 6 juga disebut pembuat 0 fungsi. Artinya min 2 dan 6 itu membuat nilai fungsinya menjadi 0.
Kemudian untuk X sama dengan 2 itu disebut persamaan sumbu simetri karena dia adalah suatu garis yang membelah parabola menjadi 2 sama besar dan simetris. Oke. Kemudian yang titik negatif 16 itu disebut nilai optimum fungsi. Nah, kemudian titik puncak parabola itu ada di 2,-16. Coba perhatikan baik-baik. Jika sumbu simetrinya itu dilipat atau ditekuk, nah berarti yang negatif 3,9 akan berimpit pada 7,9. Oke ya. Coba kita lanjut lagi. Nah, untuk poin yang keempat, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat pada fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 12 dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, parabola terbuka ke atas, sehingga jenis titik baliknya adalah minimum karena titik baliknya di bawah. Oke. Poin kedua, parabola memotong sumbu X di titik negatif 2,0 dan 6,0. Berarti negatif 2 dan 6 itu bisa disebut sebagai pembuat nol fungsi. Poin 4, parabola memotong sumbu Y di titik 0, negatif 12. Kemudian poin E, parabola mempunyai sumbu simetri atau persamaan sumbu simetri pada X sama dengan 2. Parabola mempunyai nilai minimum Y sama dengan negatif 16. Dan terakhir, titik balik parabola atau titik puncak parabola adalah titik balik minimum karena kurva atau parabola membuka ke atas dan ini pada titik 2, negatif 16. 2 dari persamaan sumbu simetri dan min 16 dari nilai minimum. Nah, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c secara umum dapat dituliskan atau dirangkum sebagai berikut. A, untuk nilai A positif atau A lebih dari 0, maka parabola terbuka ke atas, sehingga jenis titik baliknya adalah minimum karena titik baliknya ada di bawah. Nah, jika nilai A-nya negatif atau A kurang dari 0, maka parabola terbuka ke bawah, sehingga jenis titik baliknya adalah maksimum karena titik baliknya ada di atas. Kemudian poin B, parabola memotong sumbu X di titik X1,0 dan X2,0. C, pembuat nol fungsi adalah X1 dan X2. Karena X1 dan X2 membuat fungsi menjadi 0. Nilai fungsinya 0. Kemudian poin D, parabola memotong sumbu Y di titik 0,Y1. Kemudian E, parabola mempunyai sumbu simetri atau persamaan sumbu simetri pada X sama dengan negatif B per 2A. B-nya berapa? Per 2A. A-nya berapa? Parabola mempunyai nilai minimum Y sama dengan negatif D per 4A. Masih ingat D itu apa? Ya, benar.
D adalah diskriminan. Diskriminan sama dengan apa? B kuadrat min 4AC. Berarti parabola mempunyai nilai minimum Y sama dengan negatif B kuadrat min 4AC per 4A. Kemudian sifat yang terakhir, titik balik parabola atau titik ekstrim parabola atau boleh disebut juga titik puncak parabola, itu adalah titik balik minimum atau maksimum tergantung nilai A. Oke. Kemudian sama dengan sumbu simetri, nilai minimum, yaitu X sama dengan min B per 2A, Y-nya min B kuadrat min 4AC per 4A. Oke. Untuk lebih lanjutnya, kita kasih lembar kerja peserta didik 9 atau LKPD 9. Silahkan dicoba. Soalnya adalah diberikan persamaan kuadrat fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurangi 8x ditambah 12 dengan daerah asal domain D sama dengan himpunan semua x di mana x mulai dari 0 sampai 12 dengan x himpunan bilangan bulat. Tentukan A. Nilai fungsi atau range. B. Titik-titik koordinat yang dilalui grafik. C. Grafik fungsi kuadratnya. D. Sifat-sifat grafik fungsi kuadratnya. Silahkan dicoba. Untuk lebih jelasnya mengikuti contoh yang sudah ada tadi. Gambarnya jangan salah, pakai buku tak. Oke ya, silahkan dicoba. Ibu tunggu sampai jam 3 biasa, seperti biasa. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Boleh dari komen sini atau grup kelas. Oke. Baiklah, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian dulu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat mengerjakan, semoga lancar, selamat siang, dan jangan lupa buat supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.